Halo Sobat Semanti yang suka donasi 100 karena Semanti Podcast akan upload terus menerus. Cakep. Iya, oke. Hari ini kita akan membahas apa nih topiknya? Jadi topik hari ini itu tentang Hari Perempuan Internasional. Betul. Hari Perempuan ya. Tokoh-tokoh. Aduh. Jadi Hari Perempuan itu kan diperingati setiap tanggal 8 Maret. 8 Maret ya, betul. Untuk memperingati perjuangan dari hak-hak wanita di dunia. Tapi bedanya tuh apa sih Hari Perempuan dengan Hari Ibu itu kan hampir sama ya, sama-sama perempuan gitu ya kan. Tapi kan kita harus ngundang narasumbernya dulu ini. Oh iya, kita tanyakan ke sepuhnya ya. Iya. Oke. Di antaranya kan tokoh-tokoh nasional ada Ra Kartini, ada mungkin kepala sekolah kita pun juga perempuan sekarang ya. Ya, guru-guru kita juga ya, dulu ibu guru ya. Iya, betul. Ibu perempuan kan ibu. Oke, narasumber kita kali ini dia adalah salah satu sepuh Semanti, terus pemilik Semanti juga, salah satu pemilik Semanti. Dan juga yang terakhir itu beliau adalah apa ya? Top di Semanti. Oh iya, guru kimia yang bekerja keras paling top. Oke, langsung aja inilah dia Bu Riyadmi. Halo Bu Riyadmi. Hai. Apa kabar Bu Riyadmi? Halo. Siang Bu ini Selamat siang semuanya. Iya. Jaya luar biasa Semanti. Betul, Iya sampai dong. sekarang saya luar biasa. Bu Riyadmi masih sering beli sayur di Pelausan? Oh ya, gak usah beli deh. Karena ada yang memberi. Oh iya. Betul sekali. Ya. Kangen loh saya tuh diajar Bu Riyadmi kimia. Kan sekarang kan saya pindah rombel itu, pindah kelas juga. Naik tingkat saya kelas 11 sekarang. Oh ya. Ya memang harus seperti itu. Apa namanya? Saya maunya itu ya meneruskan, tapi karena ada kita menerima tugas dari negara memberikan saya ngajar di kelas yang diberikan ya manut saja. Iya. Mungkin kangen nggak diajar Bu Riyadmi? Iya dong, dan waktu kelas 10 dulu itu yang paling aku ingat tuh pasti yang sering banget diucapin sama Bu Riyadmi itu tentang nature atau kelakuan. Nah, itu artinya tuh apa sih Bu sebenarnya? Oke. Nature ya. Yeah. Nature itu sebetulnya tingkah laku manusia. Nature itu ada di ini. Sebetulnya tentang kita nature-nya ini, tingkah laku manusia itu ada di sini. Misalnya manusia itu ada dalam dimensi itu dimensi untuk itu memudahkan kita mengklasifikasi. Klasifikasi kelompok iki. Kalau misalnya ada di kelompok 1 disebutlah dimasukkan ke dimensi 1. Dimensi 1 tuh dimensinya tumbuhan. Hanya cukup menerima saja, dia enggak ada keinginan untuk pindah ya, sejak ditanam di situ, tumbuh di situ ya wes neng kono, dia enggak punya dan juga gerak. tumbuh di situ juga. Ya, kalau dimensi 2 itu dimensi animalia, masuk kingdom animalia. Kingdom binatang. Kalau mulai manusia itu ada di dimensi 3. Lah sejak kita lahir itu manusia enggak punya dimensi apapun, enggak punya keinginan, hanya pembawaannya kan bayi lahir kan enggak tahu, dia bisa pindah nek digendong. Jika digendong, kalau enggak digendong kan enggak tahu. Nah, itu waktu dalam kandungan dia masuk dimensi 1 gak pindah-pindah terus, menerima tok. Menerima dari itu. Begitu lahir mulai masuk ada keinginan secara naluri, jika lapar nangis, ya toh. Terus pokoknya apa-apa dia ndak enak nangis. Taunya bahwa pada bayi yang baru lahir itu Tuhannya itu ibunya. Taunya gitu? Iya, memberikan ibunya. Kok saya lupa ya jadi bayi Bu? Ya nanti tanyakan bayi kan juga belum punya ingatan yang bagus gitu ya. Iya, jadi kan ibunya. Sehingga apa ibunya, maka begitu kata pertama diucapkan biasanya ibu, bu itu. Karena setiap saat mesti ketemu ibunya, dimandikan, dirawat, itu ibunya. Kalau bapaknya mungkin? Oh, bapaknya enggak pada ya bapaknya, tapi kan pada makanya kan kita kan ada
hari bapak kan enggak toh. Kalau di negara kita hari ibu. Hari ibu. Soalnya itu mang hari pertama yang diingat manusia itu ibunya. Ibu. Laki-laki perempuan pasti yang Iya, ingat ibu. mesti ibunya. Bahkan anak saya itu ya mesti tak bangun tidur ya golek bu, enggak pernah dia manggil bapaknya itu. Iya, makanya Semua 3 anak saya itu bu. Gitu. Kata pertama bu. iya, makanya Rasulullah pun ibu, Iya, baru soalnya bapak. Iku mang pertama ya ibunya. Ibunya, iya. Baginya anak itu Tuhannya itu ibunya. Nggak ada yang lain, ya toh. Iya. Belum tahu. Sehingga nanti bertumbuh, mulai timbul ada nature. Nature itu rasa ya. Rasa. Ibuku, bapakku, rasa milik-milik itu dia ada di mulai umur 2 tahun itu mulai tumbuh. Kesadaran tentang nature. Lama-lama nanti kan ada rasa sedih, Iya. nangis tau ketika ditinggal Iya, ibunya sering. dia nangis. Iya, pasti bayi. Terus punya barang diambil nangis Iya. karena sudah ada nature kepemilikan pada Iya. anak itu tadi, ibuku, bapakku. Nah itu ndak boleh kan ketika belum 1 tahun belum kenal itu, maka dia fine-fine digendong siapa-siapa. Ketika mengenal rasa miliknya, kepemilikan, dia mulai merasa punyaku. Itu baru nature-nya itu manusianya mulai tumbuh di dimensi 3 itu. Makanya mencabut akar kedirian, akar kesayaan itu semakin tua seumur saya itu ya agak rumit. Misalnya akar kedirian, nek loro, nek sakit minum obat. Iku yang saya sedang mencabut akar kedirian saya, sakit minum obat. Berarti kalau yang tadinya sakit harus minum obat, sekarang sakit harus apa? Saya sudah melampaui itu, jadi ketika pilek apapun saya coba menerima rasa gak menak pada pilek tadi. Ketika pas mengalami pilek, hidung saya tersumbat, saya tidak segera lari ke obat. Saya rasane ning ndi, sedih toh saya. Oh sedih ya sakit itu. Jadi mencoba melarutkan, tapi tidak hilang karena nature tadi, sikap-sikap itu ada kita mulai tumbuh. Rasa milik kan di bawah 1 tahun belum tahu kepemilikan. Mulai dia ibuku sama orangku terus kok dibawa sana. Ibuku. Akhirnya dia sudah tidak mau ikut siapa yang dia tidak kenal. Anak saya gitu. Itu contohnya bukannya orang lain loh, pengalaman gitulah. Nature-nya. Nature-nya sedih, gembira. Paling banyak itu ada di nature bawah itu. Sedih, nelongso. Bahasa Jawa, nelongso. Terus apa grantes, ngenes, itu nature kesedihan itu dan mempengaruhi bahaya itu. Kalau makanya jangan ada kemiskinan itu, misalnya kan kita anak kecil tuh, nek disangoni disimpen duwike, dititipno ibuke. Lah itu cah cilik. Saya juga, Bu. Nah itu dikoreksi delok Atta Halilintar, lihat Atta Halilintar. Iya toh. Nah, Atta Halilintar sejak kecil cekelane duit gede, orang tuanya membebaskan. Jadi pas besar uangnya juga besar juga gitu ya Bu. Berarti juga artinya kayak melatih dari kecil itu kayak wah aku harus punya kayak anak itu jangan terutama ya kita tuh memang budaya kita itu perkara meletakkan gelas di pinggir ini kan bukannya ya nggak boleh toh. Nek ndekek gelas, taruh gelas di tengah. Oh iya, ibu saya sering gitu. Iya. Sehingga waktu kecil kan akhirnya dibentak loh. Nek ndekek naruh gelas taruh di tengah dengan marah. Akhirnya anak itu sedih. Nelongso mandak ndekek gelas ngono ae diseneni. Mandak gitu. Hanya karena saya meletakkan gelas di pinggir meja, orang tua saya marah. Kan menimbulkan luka batin. Dari luka hati di anak itu mulai kecil dan terus menerus itu dipupuk terus. Akhirnya ketika ada saya itu ada gelas jatuh kan redek wisan. Sudah kaget. Sama kayak apa mimpi. Iya. Misal anak TK ditanya, "Kamu jadi apa?" "Saya mau jadi astronot," misal. "Oh, jangan jadi astronot. Saya mau jadi sepak bola." "Oh, jangan jadi main sepak bola. Nanti nggak dapat uang." Nah, kata itu, siapa? Kan? Itulah namanya harus di stigma buruk itu, stigma yang bukan buruk ya, stigma negatif, stigma yang kurang bertumbuh itu
mulai untuk generasi muda, kamu tuh nanti harus ada shifting paradigma, menghasilkan perubahan baru. Dari omongan itu loh, sudah bisa menjadikan penderitaan bagi si anak untuk puluhan tahun. Ini cerita saya ya. Saya tuh dari keluarga biasa, tapi saya punya willingness, kesediaan untuk berubah. Maka saya belajarnya keras kayak sinau itu gak enak, bokong kemeng gak iso dolan. Resiko kanker. Iya betul. Nek gak kanker sih enggak ya. Resikonya ya kurang sosial dengan teman. Tapi saya ambil itu, saya ada willingness untuk mengambil resiko tidak berteman, gak duwe pacar, tapi saya punya akhirnya ini teman saya kalau di Surabaya tuh podo lulus SD kerja di pabrik, tapi saya ada ambil keberanian belajar, dan ketika belajar benar-benar tidak enak, saya tidak harus ini gak bisa main, gak bisa lihat, soalnya saya jika nanti aku tidak belajar saya tidak jadi orang. Waktu SD itu sudah punya kepemikiran semacam itu. Orangnya kan waktu itu kan anak SD gambarannya orang yang jadi orang itu orang yang berseragam. Jadi guru, jadi polisi, jadi TNI itu gambarannya anak kecil. Betul. Akhirnya kan saya berusaha mengejar identifikasi identitas seseorang yang berseragam. Kok kudune saya kalau pemahamannya luas cari kaya seperti Bu Susi. Dia melepas identitas pelajar SMA kelas 2 keluar. Saya enggak mau sekolah. Kelas 2? Ya, Bu Susi itu loh, Bu Susi menteri itu loh. SMA itu, dia enggak mau lulus. Menteri Keuangan atau Perikanan? Ya, Menteri Keuangan. Puji Astuti. Susi Puji Astuti, Menteri Kelautan. Menteri Ikan, Menteri Laut. Dia itu enggak punya basic, enggak kuliah. Tapi helikopternya, pesawatnya berapa? Nah itu harusnya waktu itu saya kalau ngerti ya, cuman di lingkungan saya itu orang yang sukses itu yang berseragam, maka saya mengejar PNS. Itu pun gitu. Jadi stigma semacam inilah yang menjadi karena kurang pengalaman. Orang tua saya kan wong biasa, bapak saya tuh supir, ibu saya tuh ya cuman di rumah tangga sambil jualan sembako, istilahnya itu meracang sambil menjahit. Nah, sehingga kan pandangannya aku kalau seperti ibu saya nanti kurang bisa membantu. Akhirnya berusaha kok gak ngejar jadi orang kaya, menteri, pengusaha. Yang saya kejar itu seragam, PNS. Sampai mencari suami ya sing berseragam. Lah itu kan ketok itu gak mencari ya. Tiba-tiba datanglah, terus ada ketertarikan. Bayangkan guru muda SMA, Bu Riani di umur 23 tahun jadi guru SMA, ora wis berpangkat. Nah itu. Iya, itu makanya untuk generasi muda itu ini harusnya mulai mengubah stigma mindsetnya harus diubah. Jadi betul kalau kata sekolah itu tidak menunjukkan kamu bisa berpikir, hanya menandakan ijazah ya sekolah ya. Sekolah. Tapi hanya menandakan ijazah itu tidak menunjukkan kamu bisa berpikir, tapi menunjukkan kamu pernah sekolah. Bener itu. Contohnya Atta Halilintar gak sekolah ya sugih. Terus Bu Susi gak sekolah, maksudnya ijazahnya SMP jadi menteri. Siapa sangka? Yang saya ketahui itu. Terus nang desa-desa para blantik kayak ora sekolah. Duit akeh. Nah itu. Kades kan kadang ada yang lulusan SD malahan lulusan SD. Tapi gitulah. Tapi karena sekolah kan ada macam-macam sekolah ya. Sekolah otot sama sekolah otak. Nek sekolah otot ya sing mbok goleki ijazah tok. Nek sekolah otak ya
sekolahnya rada ngoyo, memang belajar gak menak, contohnya jadi dokter. Itu sekolah otak. Nek sekolah otot ya harus butuh oleh jasa semanti. Jurusan IPA ya wes. Nah, itu perlu ada perlu ada perubahan pada definisi itu. Mindsetnya diubah. Terus nek sekolah rohani, spiritual. Kalau sekolah rohani itu kita mindsetnya juga beda. Kadang dianggap sekolah rohani itu engkau jadi dukun, enggak seperti itu. Dukun? Iya, kan akhirnya supranatural kok sekolah rohani padahal gitu. Coba para wali itu sekolah ya apa? Tapi kalau ini saya merujuk pada ini. Kalau sekolah otak, ketika orang itu mati ya wis. Gak ono sing menziarahi deloken para wali. Gus Dur, Sunan para wali, Sunan para wali songo ya. Iya, wali songo. Deloken para kiai. Itu meninggalnya sudah 200 tahun, ratusan tahun, tapi makamnya masih diziarahi. Soalnya wong iki mau sekolahnya sekolah rohani. Jadi mampu membawa perubahan pada lingkungannya. Contohnya kalau di Ponorogo itu Kiai Muhammad Besari itu membawa perkembangan agama Islam di Ponorogo dan sekitarnya. Meskipun beliau meninggal sudah ratusan tahun, tapi makamnya masih diziarahi. Iya, karena jasanya. Karena jasanya untuk pertumbuhan peradaban bagi kemanusiaan. Iku loh sekolah rohani itu jasanya menumbuhkan peradaban. Kalau sekolah otak, wis mati ya mati, mbok makam pahlawan kan ono to sing ziarahi malah gak oleh mlebu ya ora. Nah itu. Dan juga bahkan yang kayak ulama-ulama setelah meninggal itu masih bawa keberkahan untuk sekitarnya, kayak jualan. Jenenge sekolah rohani Gus Dur sudah ndak ada. Tapi tetap ziarahi karena kan membawa dampak yang positif sik ngingoni wong di sekitarnya. Jadi itu loh bedanya sekolah otot, sekolah rohani. Nek sekolah rohani ya wis wonge sedo pun para wali, para kiai tetep disiarahi. Soale iku ratusan tahun lho. Nek wong biasa ya wis meaningless ya hilang. Akhirnya makam-makam itu jika ndak dirawat sama keluarga ya wis dibuat. Karena tidak ada jasane opo ning nggone peradaban ngono lho. Bukannya kita ke sana tuh kalau itu jasanya itu dari produk sekolah rohani. Mudah-mudahan Semanti nanti juga tidak hanya memproduksi sekolah otak, tapi juga menghasilkan lulusan alumni yang punya wawasan rohani. Mungkin ada ekstranya kan sekarang. Nek sekolah rohani itu meskipun kamu dari sekolah umum, tapi mampu memberikan perubahan peradaban bagi sekitarnya. Kalau sekolah otak nanti mesti tak tanya kemana. Tentu dari sekolah otak, sekolah rohani. Nek sekolah rohani nanti kan untuk peradaban. Para kiai ya sugih kabeh wong sawahe puluhan hektar ya toh. Dia sudah ndak banyak keinginan. Otomatis iki mau ya teko dhewe. Iya toh. Contohnya Gus Kautsar, terus itu kan dia dengan pengajian kan akhirnya kan mendatangkan profit. Nah, profitnya datang. Dia enggak perlu sekolah angel-angel, sekolah otot. Nek pingin bayarannya rada akeh ya harus sekolah otak. Kalau sekolah otot ya rata-rata saja. Sekolah otak jadi dokter contohnya. Gitu. Maka perlu di mindsetnya berubah. Jangan terus lagi saya juga ini anak-anak itu habis ini gak sekolah, gak kuliahnya apa, saya kerja. Kalau ada orang bilang kerja, hatiku ki makdek ngono apa. Bayanganku wong kerja soro matun. Stop, itu tadi laki-laki atau perempuan kebanyakan? Banyak laki-laki dan laki-lakinya? perempuan. Dua-duanya? Dua-duanya. Terus nanti kerja. Tapi kerja itu ngene loh, jangan kerja. Bilang kamu saya ada bisnis Bu, ada proyek loh. Jangan Mas Royan. Ada Royan sudah saya kritik gitu. Jangan kerja. Misalnya ada usaha, ngene saya mau bisnis usaha kecil-kecilan. Lho dorong wis usaha kecil-kecilan. Kenapa ndak usaha besar-besaran gitu. Nanti
takutnya nanti dinyek orang lah, berarti ketakutanmu itu yang harus dicongkel, harus diubah mindsetnya. Mas Rian? Ya. Jadi misalnya saya ada bisnis Bu yang insya Allah berkembang loh, bisnis insya Allah berkembang, bayangan kesadaran kita itu bisnis itu duwe iki mendirikan pabrik apa itu mindset kita sudah ini lah nek dorong-dorong wis ngelokro kecil-kecilan ngomong kecil-kecilan mesti karo ngene sama ndingkluk awake diingkupno ngene. Nah, itu wis tak amati bisnis kecil-kecilan kok susah. Kalau misalnya insya Allah saya ada bisnis kan dadanya itu mengembang. Iya. Ada Kemauan. ada kemauan, ada willingness, kesediaan untuk bertumbuh. Nah itu. Jadi mindset itu harus diubah. Diubah kan ketoknya keren ya, mindset shifting paradigma. Paradigma kan pembahasan baru di shifting itu ya diubah, tapi kan nama itu harus lebih keren. Itu jadi misalnya lulus nanti saya ada proyek Bung, saya insya Allah ada proyek bekerja di ini proyek, berarti kamu tuh menangani sesuatu yang besar. Nek cuman gini, saya bekerja Bu wis, aku melok sedih nek ndelok bocah kok langsung bekerja. Jangan dibilang ini, dibilangnya itu mindsetnya yang diubah. Saya insya Allah ngubah ada bisnis Bu yang insya Allah bertumbuh dan berkembang. Insya Allah. Bisnis insya Allah. Lo bisnis itu kan wis gambarannya orang, baik mindset kita wis gambarannya ke duit oke. Iya. Tapi kalau cuman saya usaha Bu kecil-kecilan wedi itu wisan wis ngelokro, ada energi-energi nature lemah yang muncul itu. Apa tuh namanya? Alam bawah sadar. Iya. Kayak mencangkan tuh wah nggak bisa lebih besar lagi nih. Iya, wis soalnya sudah dihadapi sudah di framing, di kotak-kotak ya. Dia kayak buat jalan sendiri gitu. Iya, sudah menentuk nulis takdirnya dhewe. Dan padahal omongan itu kan juga doa gitu. Inggih. Iya. Jadi seperti itu mindset anak-anak muda itu omongane. Jadi ana istilah ojo omong waton. Waton omong tapi ngomong sing waton. Omong waton itu jadi waton omong itu berarti asal ngomong. Asbun asal bunyi. Asma asal mangap Asma. Omong waton omong. Jadi omong itu sing waton. Waton itu bermakna. Jadi hati-hati. Terus nanti podcast sobat yang suka pinjam 100 saya gak seneng. Yang suka donasi 100, itu mindsetnya sudah berubah. Itu ada di wilayah bawah sadar yang disebut wilayah unknown. Unknown itu tidak bisa dideteksi panca indera. Misalnya rasa sedih, rasa kaya, itu di wilayah unknown. Tapi di wilayah known, itu di wilayah nyata itu bisa dideteksi panca indera. Ini air yang bening. Iki ada buktinya, diidentifikasi bisa dilihat, pokok panca indera bisa dilihat, bisa didengar. Itu di bau, pokoknya panca indera itu di wilayah known. Kalau misalnya rasane banyu ki rasane seger, rasa seger ki enek tau nang panca indera, gak ada. Itu di wilayah unknown. Rasa sedih, rasa gembira, miskin, kaya itu di wilayah unknown. Dan kita sendiri nanti yang menciptakan, membentuk wilayah-wilayah itu kamu kenal, wilayah unknown. Sedih di wilayah unknown, tidak nampak. Rumah samu yang di wilayah unknown, wilayah gaib, gone setan, demit dan sebagainya. Ya wilayah yang kamu ciptakan sendiri. Unknown itu tidak bisa dideteksi panca indera. Nek perasaan sedih, gembira, kaya, miskin itu di wilayah unknown. Tapi nek manis, pahit, iki lho rasane enak, ngono iku wilayah known.